Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Joy Aritonang di program acara Speak Up, Bicara untuk Kebenaran. Hari ini saya akan membawakan sebuah berita di mana kasus ini sudah cukup viral di media sosial. Seorang wanita membatalkan pernikahannya 2 hari sebelum hari H dan menggantikannya dengan acara berbeda. Saat ini saya sudah bersama dengan wanita kuat tersebut, telah hadir bersama saya Roza Namira. Halo Kak Roza. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mungkin kita di sini akan berbincang dengan santai mengenai kasus atau insiden yang menimpa kepada kakak. Kami dari tim Tribun Medan turut merasa sedih dan prihatin atas insiden ini. Namun sebelum kakak menceritakan mengenai kronologinya, aku mau bertanya nih Kak. Bagaimana sih sebenarnya awal perkenalan kakak dengan mantan kakak? Awalnya itu aku dikenalin tahun 2021 sama teman aku. Teman aku punya pacarnya tuh temenan sama mantanku itu. Ya namanya udah dikenalin, terus pasti kan orangnya lebih terpercaya ya dibandingkan kita kenalnya dari luar gitu. Jadi ya memang ternyata yang ku kenal dan yang temannya kenal juga tidak sesuai dengan aslinya gitu. Tidak sesuai dengan aslinya dalam hal apa Kak? Banyak bohongnya sih gitu Kak. Kalau aku urutin juga terlalu banyak gitu sih, dari pekerjaan lah apalah segala macam gitu. Kalau menjalin kasih sudah berapa lama Kak? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, berarti setelah perkenalan itu nggak lama setelah itu jadian? Benar. Karena aku emang niatnya itu supaya mau serius aja gitu pacaran ya, untuk goalsnya kan biar nikah gitu, maunya itu sih memang gitu. Nah mungkin di situ balik lagi aku juga banyak salahnya, tidak terlalu mengenali dia aslinya bagaimana gitu. Berarti selama 2 tahun Kak Roza pun mengakui kalau kakak tidak mengenali dia. Nah begitu Kak, bagaimana sih kronologinya hingga batal nikah nih dengan mantan kekasih dan kakak malah menggantikannya dengan acara lain? Kronologinya ya itu tadi, kalau dari yang aku tulis di TikTok itu semua udah lengkap sih sebenarnya. Kayak dari kronologi itu sebenarnya aku juga balik lagi, aku juga salah. Namanya mau menikah itu pasti sangkut paut ke orang tua itu penting gitu. By the way aku suku Melayu dan dia tuh Batak, Toba. Nah walaupun dia Batak Toba tapi dia nggak terlalu kuat gitu sih Kak Bataknya gitu. Nah, aku tuh memang berprinsip dari awal mau menikah menggunakan dana pribadi dan dana kita dua pribadi gitu. Ya udah, jadi kita tuh mulai merencanakan pernikahan itu dari awal, tapi kita yang benar-benar direncanakan itu dari bulan September 2022. Nah, itu aku udah mulai DP-DP-in beberapa vendor, karena itu kita udah tahu tuh tanggalnya 23 Juli 2023 maunya. Terus dari September aku udah DP-DP-in beberapa vendor. Terus bulan November, tanggal 19 November itu kita, kalau bahasa orang Melayunya merese, kalau kakak tahu merese, kayak pertemuan dua keluarga. Nah, disitulah disebutkan apa yang diminta oleh pihak perempuan. Nah, itu dibicarakan dengan pihak laki-laki? Iya. Nah, ini aku jujur aja nih, aku tuh minta 100 juta, satu set isi kamar yang kayak lemari, tempat tidur apa segala macam, sama mahar berlian. Mahar berlian yang aku minta itu under 10 juta. Nah, tapi dia nego terakhir di 80 juta. Untuk semuanya? Untuk nominal uangnya. Nah, oke. Terus ternyata isi set kamar itu kayak lemari, tempat tidur itu dibeli setelah nikah. Oke, aku nggak masalah. Baik. Namanya juga kita mau mulai dari nol gitu, nggak masalah, serius. Terus maharnya akhirnya diganti ke 237.000 rupiah. Terus itu aku juga nggak masalah, yang penting itu mahar pakai duitnya pribadi, karena kan di Islam tuh kayak gitu kan, sahnya itu harus pakai duit pribadi. Oke, nggak masalah. Terus yang 80 juta juga nggak masalah, kalaupun mungkin di bulan November itu dia bilangnya aku cuma sanggup 50, ya 50 gitu, dan itu disebutkan keluarga besar mereka. Berarti maresetnya itu di bulan November? Lalu Kak? Terus di bulan November itu juga penentuan tanggal lamaran sama nikahnya. Lamaran itu tanggal 21 Mei 2023, nikah 23 Juli 2023.
Nah, sambil dari bulan November ke bulan Mei itu kan panjang ya rentang waktunya, ada sekitar 6 bulan, Iya. ya kan, 6 bulan. Harusnya itu aku tuh selama 6 bulan aku cicil apa yang bisa aku cicil, aku punya duit, aku bayar beberapa vendor, cari vendor yang belum dengan notes, aku belum dapat duit 80 juta itu. Wow, berarti kakak DP-nya itu semua uang pribadi kakak? Iya benar, sama kita juga punya tabungan berdua. Tabungan berdua itu sekitar mungkin 14 juta doang tabungan berduanya. Tapi dia sering ambil juga dari tabungan itu, misalnya kayak kita juga main apa sih, jula-jula ya. Kita main jula-jula. Jula-jula itu kayak aku kan ada ngambil 3 nomor, 2 atas nama aku, 1 atas nama dia. Per bulannya itu 1 juta gitu kan misalnya, jadi biar kita lebih fleksibel juga pembayarannya, misalnya bulan ini mau bayar aku yang bayar, bulan depan dia gitu, jadi kan lebih enak gitu pembagiannya. 1 juta untuk 1 nomor atau udah 3 nomor? 1 nomor. Berarti kurang lebih 1 bulan 3 juta yang dikeluarkan untuk jula-jula atau arisan. Iya benar, tapi kalau dia maksudnya gini, kalau misalnya bulan ini aku, bulan depan dia gitu. Iya, ganti-ganti ya. Iya benar. Nah tapi dia tuh seringnya ngambil uang tabungan itu juga loh Kak, kadang kayak pakai dulu ya dari tabungan, ya aku nggak masalah gitu, karena aku tuh nganggapnya kayak ya udah aku mau serius samamu gitu, nggak masalah lah gitu kan. Jadi beberapa nge-DP pakai uang tabungan sama uang aku. Ada juga pakai duit dia pribadi, itu ada beberapa lah, ada beberapa pakai duitnya pribadi, tapi sudah dikembalikan, sudah aku kembalikan. Loh, kakak kembalikan ke dia? Aku kembalikan pas kita batal nikah itu, pas aku batalin pernikahan. Berarti kakak yang udah booking vendor-vendor lainnya itu semuanya, Iya. yang pakai uang dia kakak kembalikan Iya, uangnya? benar. Jadi total biaya pernikahan itu misalnya berapa gitu kan. Ya dia mau ngasih 80 juta, mau aku pesta ini habisnya 1 M, ya sisanya 900 juta, 920 juta aku gitu. Jadi itu hak aku mau ngabisin berapa, yang penting kau menunaikan 80 juta. Itu benar kan? Iya. Ya kan? Nah, oke. Sampai ke 80 juta, jadi dari bulan November menentukan yang diminta, terus sepanjang perjalanan sampai bulan Mei itu kan alat kamar juga belum, set kamar belum dibeli. Perabotan Terus dia belum bilang, ada. dia janjiin setelah nikah, aku nggak masalah. Terus sepanjang ngurus pernikahan, kan dibutuhkan tertulis maharnya itu apa. Dia sebut, ya duit 237.000 itu aku juga nggak keberatan. Itu tanpa sepengetahuan keluarga aku ya, karena begitu tahu langsung kayak, hah masa segitu sih dinilai gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sih, karena juga di TikTok kayak dikasih tahu kayak sebaik-baiknya wanita yang maharnya yang paling sedikit, ya itu benar gitu. Toh juga mahar yang dia mau berikan juga jadinya aku nggak masalah. Demi apa? Demi dia menunaikan 80 itu. Karena aku udah sebenarnya capek juga sih nutupin itu dari keluarga aku. Dilihat keluarga aku kayak aku kerja pontang-panting, bangun subuh pulang malam, bener-bener kerja banget lah. Terus yaudah sampai waktu sebelum mau lamaran, kayaknya seminggu sebelum lamaran gitu lah, aku lupa sih, dia ada transfer 15 juta. 15 juta? Dari 80 dia udah transfer 15 juta sebelum lamaran. Oke, lamaran itu juga, nah di situ keluarga aku juga mikir gini, biasanya kan ada beberapa orang kayak dari box-box itu ada tumpukan duitnya gitu kan. Nah, keluarga aku mikirnya, oh mungkin ditransfer. Itu aku juga nanggung sendiri, maksudnya nanggung beban sendiri. Biaya lamaran, aku juga nanggung sendiri. Terus box hantaran itu, aku kalau nggak salah ada 13 box gitu kan, Kak. Yang dia beli itu hanya 5 item, itu makeup 3, parfum 1, sama handuk couple, itu doang. Dan itu total yang 5 barang ini sudah aku total, kurang lebihnya sudah aku kembalikan di malam aku batalin itu juga. Jadi kurangkum duit dia berapa yang dia kasih. Dari 13, 5 dari beliau, 8 kakak beli sendiri? Bukan 8, maksudku dari 13 box. Iya, 13 box. Itu kan mungkin ada berapa puluh barang. Nah, jadi cuman 5 barang gitu loh dia kasih ke aku. Oh, kirain 5 box yang dia tanggung. Enggak. 5 barang 5 ternyata. Jadi dalam satu box kan bisa ada 3-4 barang gitu. Kenapa sih kakak senekat itu untuk menutup ini dari keluarga? Karena aku masih mau niat nikah sama dia.
ini nikah, bahkan adik atau kakaknya kakak nggak ada yang tahu? Nggak ada. Curiga iya ada, curiga. Cuman aku kan kebetulan orangnya sedikit keras kepala ya Kak. Aku bukan sedikit sih, memang keras kepala. Jadi mungkin orang takut gitu nasehatin aku. Bahkan lingkunganku ternyata tidak terlalu menyukai dia gitu, seperti kayak teman aku sendiri. Bahkan yang ngenalin juga ternyata nggak terlalu suka. Kenapa bisa nggak suka tapi dia ngenalin gitu? Kan awalnya balik lagi. Terus ternyata orang tuaku yang cowok, ayahku juga nggak terlalu seneng. Mungkin nggak terlalu senengnya itu bukan di awal, malah setelah perjalanan itu dia lihat kayaknya ini anak kurang sopan gitu, kayak gitulah bahasa kasarnya gitu. Nah, itu kan tadi kronologi kakak batal menikah, tapi kakak belum sebutin nih, kenapa sih pada akhirnya setelah kasus mungkin itu dari dana ya, nggak tertutupi, akhirnya betul-betul memantapkan ini orang bukan jodoh aku gitu. Nah, jadi itu di tanggal pokoknya 2 minggu dari awal bulan Juli aku tuh udah kalut ya. Aku udah mulai nanya-nanyain. Sebenarnya aku setiap bulan nanya sih duitnya gimana gitu, duitnya ada atau enggak. Dari 2 bulan yang lalu aku selalu nanya sih duitnya ada atau enggak, kalau enggak ada kita cari bareng-bareng, maksudnya kemana gitu kan. Tapi aku dari awal udah mantepin ke dia kalau bisa jangan minjem, jangan ngutang, ini mau nikah loh gitu. Karena vendor yang aku mau, yang harganya berapa, dia juga tahu. Jadi yang penting memantapkan 80 itu dulu. Sisanya kan sudah aku yang menalangin gitu. Dari segala macamnya lah pokoknya. Dia tetap bilang ada sabar gitu kan. Berarti kan dia menaruh aku harus percaya sama dia. Benar. Nah, jadi mungkin karena kepercayaanku tuh terlalu besar dan toleransiku sudah terlalu besar juga untuknya. Jadi pada akhirnya itu nggak ada, aku kecewa Kak. Terlebih lagi dia tidak menghargai orang tuaku. Karena etika yang baik itu sebenarnya dia minimal sebulan sebelum dia harusnya datang ke orang tuaku minta maaf dong. Kayak minta maaf, ayah, mama, maaf, aku nggak bisa menunaikan sisa dari yang telah aku kasih gitu kan. Harusnya gitu dong. Karena kan gini, aku bekerja, dia bekerja, kakak bekerja, kita misal sisanya itu kan sekitar 65 ya, 65, sisanya 65 juta. Harusnya dia tuh tahu dalam pekerjaannya, dalam penghasilannya, mampu nggak dia dalam sebulan menghasilkan 65 juta, kan gitu kita harusnya kan dari pekerjaan kita. Harusnya dia begitu, jangan sepele lah gitu. Dia kan sepele akan dirinya sama diriku, sama dirinya aja dia sepele, apalagi sama aku, apalagi sama orang tuaku gitu. Terus di situ sih aku jadinya kayak kok ini orang nggak menghargai aku sama keluargaku gitu. Itu satu. Terus orang tuanya juga tidak menghormati keluargaku, nggak minta maaf gitu. Malah minta maafnya setelah dia bikin broadcast kalau aku tuh dibilang meninggal. Dia buat broadcast seperti itu Kak? Iya. Aku itu tapi after batal ya Kak, after batal. Mungkin dia mau menutupi aibnya dengan bilang aku meninggal. Kan batalnya itu H-2. Tanggal 23 ya tadi acaranya. Tanggal 21 aku batalin. Batal nikah. Terus tanggal 21 malam, mungkin 21 malam aku dikabarkan dapat aku nggak tahu ya itu tanggal persisnya. Kemungkinan tanggal 21 malam atau tanggal 22 malam aku dibilang meninggal. Tapi itu ada 2 broadcast ya di grupnya. Jadi satu grup menginfokan, menyebarkan berita kalau aku tuh kecelakaan dan koma dan lagi dirawat di Rumah Sakit Columbia Medan. Terus satu grup yang lain mengabarkan kalau aku itu meninggal. Tapi itulah Allah baik kan. Jadi kayak aku nggak nyari bukti. Itu bukti datang ke aku. Wow. Kakak dikabarkan meninggal seperti itu, bagaimana perasaan kakak waktu mengetahui dan yang memberikan itu adalah mantan kekasih kakak? Bukan mantanku yang nginfoin, orang tuanya, orang tua ceweknya. Orang tuanya yang menginfoin ke grup? Iya, jadi itu udah paket lengkap untuk aku fix membatalkan pernikahanku. Wow, ternyata kayak bukan cuman dari mantan ya, tetapi juga keluarganya.
Ya jadi kayak buat apa aku nikah sama orang yang lelaki dan keluarganya nggak sayang dan menghormati, menghargai aku dan keluarga aku, buat apa kan diteruskan. Aku nggak pernah nuntut materi dari awal. Ya pernikahan pasti butuh materi, tapi maksudku yang ku tegaskan tuh bukan materi dari awal, memang etika gitu. Di tanggal 21 kakak membatalkan pernikahan. Apakah di tanggal itu juga kakak memberitahukan apapun yang udah terjadi selama ini yang kakak pendam kepada orang tua kakak? Seminggu sebelum itu aku udah bilang ke ayah aku kalau aku takut aku nggak bahagia di pernikahanku gitu. Tapi orang tuaku masih kayak ya inilah ujian gitu, namanya menikah tuh pasti ada aja ujiannya kan. Ya inilah ujian mau menikah itu pasti ada aja ya. Aku sholat istiqoroh terus-terusan sholat istiqoroh, tapi tuh hati tuh makin ngerasa harus batal gitu. Bahkan aku awalnya berencana ya udah nggak apa-apa nikah, tapi 1 hari setelah itu aku mau pisah gitu Kak. Jadi kan ada apa sih namanya, bukan cerai sih bahasanya, tapi pembatalan perkawinan. Nah, tapi itu justru mungkin kalau aku ngelakuin itu justru makin lebih ribet kehidupanku. Jadi ya udah buat apa? Aku juga nggak statusnya janda toh gitu kan. Jadinya akhirnya memutuskan untuk batal karena dukungan keluarga juga. Keluargaku itu menyerahkan kepada aku, mantepkan aku gimana. Aku sholat terus kan, sholat. Ya udah akhirnya aku batalin. Tapi aku batalin itu di depan keluarganya semua. Jadi keluarganya itu datang karena dapat info aku mau batalin, bukan datang meminta maaf duitnya kurang, bukan gitu. Wow, berarti jadi selama dapat info seperti itu iya, datang. Benar. Jadi selama pertemuan itu ya maksudnya dia minta maaf ke orang tua aku, dia cuma sendirian tanpa didampingi maminya atau papinya gitu. Nggak, harusnya kan gitu ya. Ini kan menikah memang antara aku sama dia, tapi namanya untuk pernikahan ini jadi menyatukan dua keluarga besar gitu loh. Lebih ke etika aja sih Kak. Nah, terus kenapa Kak? Akhirnya kakak malah memilih melanjutkan acara itu tanpa dirinya. Oke. Nah, jadi tuh kenapa dilanjutin, pertama vendor itu, aku tuh dari awal bulan Juli udah ngelunasin vendor Kak. Aku udah ngelunasin vendor sampai H-2 pembatalan itu, vendor yang belum kulunasin itu cuman tenda sama dekor. Yang lain tuh udah lunas. Adapun yang kayak sisa 2 juta gitu, aku kabarin sama vendornya, Kak, Pak, Bang, aku kabarin, aku nggak jadi nikah, tapi acaranya tetap jalan. Aku bilang, ada solusi nggak? Ya udah, jadi mereka tuh mengkat pelunasan 2 jutanya gitu. Jadi aku sebenarnya aku ada sisa 2 juta sama fotografer, tapi mereka cut itu. Jadi kayak ya udah Kak, ini kan acaranya bukan nikah lagi gitu, acara keluarga. Jadi Kakak nggak usah bayar pelunasannya yang 2 juta itu. Di tanggal 23 Juli tetap acaranya. Tetap buat acara. Jadi karena vendor tuh udah 90% lunas, catering udah lunas, jadinya ya jalan. Terus sambil inilah Kak, minta maaf sama tamu yang udah datang. Kebetulan saudaraku dari Malaysia datang, partner kerja aku dari Pakistan datang, teman aku dari Pekanbaru datang, dari Jakarta juga datang. Kan nggak mungkin tiba-tiba dibatalin gitu kan. Berarti yang mengetahui pembatalan pernikahan ini cuma keluarga inti sama sahabat yang tahu permasalahanku. Sahabat yang jauh aku belum infoin, aku infoin H-1 kalau aku nggak jadi nikah, tapi kalian tetap datang karena pesta ini tetap jalan gitu. Jadi konsep acaranya bagaimana Kak? Konsep acaranya kita ya fun aja sih Kak. Fun, acaranya juga mulai tuh sekitar jam 11 kan. Acaranya fun aja, foto keluarga, kalau ada tamu yang datang sekalian dijelasin aja. Jadi aku nggak dipikir kayak dikabarkan aku meninggal, aku koma 1. Terus kadang ada orang berpikir kayak kemarin tuh nikah kok ini ya, kok apa sih kok batal ya, kenapa ya, takut ini ya beritanya jadi nggak benar. Jadi meluruskan beritanya aja, ya minta maaf sama yang udah jauh-jauh datang.
minta maaf juga sambil dijelasin. Terus acaranya fun aja sih. Terus kebetulan pun kakak iparnya aku kandungannya 7 bulan, jadi kita anggap aja itu acara 7 bulanan. Wow, gitu. jadi sekalian ya dirangkum dalam itu. Jadi nggak ada sedih-sedih sih. Fun kok kemarin acaranya, seru banget. Tapi kan Kak, dalam sebuah mau pernikahan ya gitu, mau pernikahan kan pasti udah ada aja tuh surat-surat yang diurus ke pemerintahan. Itu bagaimana Kak? Nah, surat-suratnya itu ini masih masih proses ngurus untuk statusnya aku, jadinya nggak masih lajang gitu. Tapi itu nggak serumit dibandingkan perceraian gitu sih kayaknya. Berarti ini lagi berlangsung ya Kak, Iya, pengurusannya. Nah, setelah acara tanggal 23 Juli kemarin kan, dan kisah kakak viral, pastilah dia nengok ya mungkin kali FYP TikTok. Iya. Ada nggak keluarganya atau dia menghubungi kakak kembali? Nah, aku kan ngupload video ini tuh kayaknya seminggu yang lalu gitu deh ya. Dia ngubungin lagi nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada ngubungin. Dia malah ngubungin karena mungkin aku juga ngeblok dia ya. Terus, dia ngeblok? Iya. Kakak ngeblok? Iya, aku ngeblok dan dia juga ngeblok balik aku. Tapi aku duluan sih ngeblok. Terus, tapi dia ada ngubungin, itu kan tanggal 23 acara, tanggal 29 dia ngubungin abangnya aku, mau minta cincin nikah dibalikin. Wah, kakak udah ngasih semua uang dia minta cincin nikah? Mungkin dia nggak sadar cincin nikah itu sudah ditotalin dari biaya yang aku kembalikan gitu. Dia nggak sadar mungkin. Ya udah, jadi waktu dia minta dijelasin aja, ini kan udah dikembalikan gitu. Ya udah, dia nggak minta lagi habis itu. Berarti dia ngechat abang kakak minta cincin nikah. Sorry ya Tribuners, tapi agak sedikit rancu menurut saya. Berani lagi dia minta seperti itu. Berarti kakak waktu mengembalikan uangnya, keterangan totalannya itu nggak ada kakak kasih tahu, atau memang beliau nggak membaca? Nah, kemarin itu yang waktu malam dibatalin itu kan kita mungkin malu ya kalau misalnya dijelasin, karena tuh rincian totalan itu 150.000 juga aku input biar mencapai sebanyak-banyaknya gitu. Ya mungkin ada kurangnya juga ya yang aku masukin, karena dia ngerasa udah ngasih 60 juta ke aku. Dia merasa udah ngasih 60 juta. Setelah kakak total sampai 49 juta sekian. Dipotong hutangnya ada sama aku 19 juta. Oh, ada utang juga ternyata. Iya, jadi aku balikin transfer 30 juta. Sekian berapa gitu lupa. Berarti yang 60 juta itu nggak ada ya? Mungkin di dunianya ada. Dia kira-kira ada, ternyata nggak ada. Atau mungkin 10 jutanya biaya selama kami bareng-bareng. Biaya selama bareng-bareng 2 tahun. Ya namanya, aduh, kenapa ya? Joy kira kan yang kayak gini tuh fiktif. Aku juga nggak nyangka ini kehidupan aku. Waduh, masih bisa ketawa loh Tribunar. Tapi kakak sungguh sangat kuat loh, bisa sampai berada di titik ini. Dan ternyata keluarga kakak sangat mendukung pilihan kakak. Gimana tuh kakak mereview, kakak tutup-tutupi, apa sebenarnya yang kakak takutkan sampai nekat menutupi, dan ternyata ketika kakak speak up, orang tua kakak begitu sangat terbuka dan mendukung kakak? Kayak tadi aku bilang, aku tuh masih mau nikah sama dia, aku menjaga harga dirinya. Laki-laki ini kan dia egonya tinggi Kak, harus nggak boleh direndahkan. Mau gimana pun dia, mau berapapun penghasilannya, mau lebih besar penghasilanku antara dia tetap harus lebih tinggi daripada wanita. Jadi aku menjaga egonya di depan keluarga aku biar nggak malu, apalagi aku masih mau menikah sama dia. Kan nggak mungkin kan after aku kasih tahu kami tetap jalan pernikahan, toh malah keluargaku nggak seneng sama dia gitu loh. Jadi aku tetap biar dia ini nggak malu lah di depan keluarga aku. Tapi ternyata balik lagi kebaikan toleransi yang ku beri malah jadi bumerang buat aku. Ya tapi mungkin emang udah jalannya sedrama ini sih. Padahal gampang tinggal ngebatalin, tapi sedrama ini. Jadi setelah dia menghubungi abang kakak, itulah perbincangan terakhir? Iya, ada sih perbincangan, tapi lebih ke kayak setelah itu sih, tapi nggak nyangkut paut sama ini gitu. Baik. Sekarang setelah semuanya berlalu, apa yang kakak rasakan?
Kalau sedih, aku awal tuh sedih lebih mikirin orang tuaku. Seminggu sebelum itu aku sedihnya tuh kayak mikirin orang tuaku, kalau aku batalin gimana, tapi nggak aku batalin hidupku gimana gitu. Tapi sekarang ini ya kadang kayak ngerasa sedih, tapi lebih banyak bersyukurnya, karena aku kayak diselamatin tuh sama Allah, diselamatin dari yang tidak pantas dia dan keluarganya gitu. Ya jadi aku buat apa sedih gitu Kak, bersyukur aja lah. Mungkin dana dan biaya yang dikeluarkan itu mungkin untuk pembelajaran aku aja gitu, uang sekolahku yang mahal itu berarti. Ya, cukup keren. Gimana nih Kak, udah dapat kita bilang pil pahit seperti ini ya, udah cukup mahal juga ya sekolahnya ya Kak. Ada nggak rasa trauma untuk menjalin kasih ke depannya? Trauma sih nggak ada ya. Nggak ada, cuman aku kayaknya mau happy sama diriku sendiri dulu, mau enjoy aja dulu sendiri gitu. Kalau trauma nggak ada. Aku juga nggak tahu nih ke depannya, bulan depan apa yang terjadi, jadi ya udah kayak jalani aja kehidupan ini, sama kayak bersyukur aja lah udah. Pokoknya aku tuh bersyukur Kak, kayak aku nggak bisa bayangin kalau aku nikah sama dia ke depannya gimana, itu aja. Ya kalau sebenarnya baik lah, tapi mungkin dia nggak baik buat aku, dan aku juga gitu. Mungkin aku baik, yang aku buat baik ke dia, tapi mungkin aku nggak baik untuk dia gitu juga. Dia mungkin baik selama pacaran, ya pasti ada baiknya kan. Iya benar. Tapi ya mungkin untuk kehidupan bareng itu kami nggak bakal bisa baik gitu. Dia nggak baik buat aku dan aku nggak baik buat dia, mungkin gitu kali ya, makanya juga nggak jodoh. Berarti sekarang Kakak udah resmi ya cut off semua tentang Cut dia. Cut off. Baik Kak, apa nih harapan Kak Oza secara khusus bagi perempuan di luar sana untuk berani nih speak up seperti Kak Oza? Oke, buat teman-teman perempuan di luar sana, hargai dirinya sendiri dulu, baru biar kita bisa dihargai orang lain. Sama jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat, jangan pernah takut untuk sendiri. Terus asahlah kemampuan yang kita punya di dalam diri kita. Jangan jadi perempuan yang serba bergantungan kepada laki gitu, pada orang tua. Itu aja sih. Yang penting jangan nggak menghargai diri sendiri lah gitu. Karena kalau nggak, ibaratkan nih, mungkin kalau aku wanita yang nggak punya penghasilan, mungkin aku bisa gila Kak. Kayak ini duit banyak aku habisin, nggak jadi nikah lagi gitu, mungkin aku gila, sinting lah. Ini mungkin aku hampir sinting, tapi nggak sampai sinting lah. Aku masih bisa berkegiatan. Terus ya ingat aja lah, udah diselamatin, intinya nggak diselamatin aja. Jangan lupa beribadah gitulah. Terima kasih Kak Oza. Ya, sama-sama Kak. Tribuners, kita sebagai manusia memang tidak bisa menebak atau menerka skenario Tuhan untuk kehidupan kita ya. Seperti Kak Oza, bahkan dirinya nggak menyangka. Yang dia kira kisah ini nggak mungkin ada di aku, ternyata ada di dia. Begitu juga dengan kita Tribuners, untuk tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan, beribadah seperti yang dikatakan Kak Oza. Kita nggak tahu apa jalan Tuhan terhadap kehidupan kita. Terima kasih Kak Oza Namira udah bersedia datang ke Tribun Medan untuk memberikan cerita, untuk membagikan kisah kepada Tribuners yang di rumah. Kak Oza, semoga setelah dari kasus ini Kak Oza semakin banyak jobnya, semakin diberkati, dan juga diberikan Tuhan rezeki dan berkat yang berlimpah-limpah. Baiklah Tribuners, saya Joy Aritonang dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang Tribuners.